Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekaitan dengan teman-teman Jokowi yang waktu SMA itu memberikan ultimatum yang dimana mereka tetap bersedia. Nah, ini kan sudah dekat-dekat putusan sahabat-sahabat, karena sebentar lagi itu ada pemeriksaan saksi ahli. Nah, setelah itu akan membacakan putusan apakah Bambang Tri akan divonis penjara atau seperti apa. Tetapi ini sahabat-sahabat sekaitan dengan salah seorang teman dari Jokowi yang siap pasang dada, yang siap untuk berjuang, walaupun pada dasarnya bahwa Jokowi itu tidak pernah sama sekali meminta kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya untuk membantu mereka. Karena menurut beliau atau menurut Pak Bambang, bahwa setelah dia dilantik menjadi presiden, ada beberapa hal yang harus komitmen bersama antara Pak Jokowi dengan para sahabat-sahabatnya, teman-teman sekolahnya dulu. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Bambang Surojo, umur 61 tahun, profesi sebagai pengusaha dan lahir di kota Solo. Dengan ini saya selaku pribadi terpanggil dan wajib untuk meluruskan berita yang menyesatkan melalui media-media online tentang tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sebagai teman sekolah Pak Joko Widodo sangat ingat sekali dan selalu mengingat fatwa keramat yang beliau sampaikan kepada kami di Solo saat akan dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode yang pertama. Adapun fatwa tersebut adalah, yang pertama, jangan pernah menjual saya. Yang kedua, jangan pernah mengaku-ngaku sebagai teman saya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Saya sangat yakin beliau tidak akan pernah minta bantuan kepada siapapun, apalagi kepada kami, untuk membela kebenaran ijazah SMA 6 Surakarta yang dimiliki oleh beliau. Tetapi sebagai teman sekolah, bahkan saya sebagai teman sekelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan satu angkatan tahun 1980, saya harus meluruskan dan mengklarifikasi berita-berita menyesatkan yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya tegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa beliau adalah benar sebagai murid SMA 6 Surakarta atau SMPP 40 Surakarta dan lulus pada tahun 1980. Banyak saksi hidup yang masih bisa dimintai keterangan hingga saat ini. Saya yakin beliau sangat tidak berkenan dengan pernyataan ini, karena saya telah melanggar fatwa keramat yang telah beliau sampaikan kepada kami sebagai teman-teman sekolahnya. Kami tahu betul Pak Jokowi tidak akan pernah menanggapi isu murahan, isu remeh-temeh atau istilah Jawanya isu CPT seperti ini, karena beliau lebih penting urusan negara, urusan rakyat, urusan ekonomi yang jauh lebih penting dan lebih berguna bagi bangsa tercinta ini. Biarlah Pak Jokowi bekerja dengan tenang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan kami sebagai teman sekolahnya yang akan menghadapi dan meluruskan kebenaran dan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat, bahwa Pak Bambang mungkin dengan teman-temannya ya, bahwa dia siap berjuang untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Iya, kalau kita lihat rekaman itu juga sahabat-sahabat, bahwa memang ternyata
orang-orang yang hadir di persidangan itu bukan sama sekali dikoordinir atau dimobilisasi oleh Jokowi ataupun keluarganya, tetapi itu memang karena kesadaran mereka bahwa itu adalah teman saya. Kalau kita lihat kesepakatan itu ya sahabat-sahabat, termasuk misalnya diantaranya jangan mengaku-ngaku teman saya. Nah ini juga kan kadang ya. Jadi itu artinya bahwa apa yang terjadi di persidangan itu memang betul-betul adalah inisiatif atau inisiasi dari para teman-teman mereka untuk menjadi saksi, untuk menjadi membela Pak Jokowi. Karena memang itu ada kesepakatan awal dengan mereka bahwa jangan jual nama saya. Berarti kalau itu kesepakatannya berarti tidak ada perintah dari Pak Presiden, kan begitu. Nah itu sahabat-sahabat, berarti itu murni karena kemauan teman-temannya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Wahyudi. Dan selanjutnya adalah kan pernah minta pekerjaan dari Pak Jokowi. Nah itu di persidangan itu muncul sahabat-sahabat ya, muncul bahwa apakah Anda akan dijanjikan diangkat menjadi direktur lah atau kepala dinas lah atau menteri lah atau apa. Nah itu artinya bahwa dengan komitmen-komitmen yang dibangun oleh Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya itu sudah jelas bahwa semua teman-teman saya itu tidak ada yang bisa menjual nama dia, dan juga dilarang untuk meminta pekerjaan apapun. Tetapi ini kan lagi-lagi di persidangan muncul pertanyaan-pertanyaan itu sahabat. Misalnya ada orang apakah dijanji atau apa, itu kan pertanyaan yang lucu-lucu saja. Nah kalau kita lihat dari komitmen yang dibangun antar teman itu tadi, yang Jokowi dengan teman-temannya sebelum dia ke Jakarta untuk menjadi presiden. Nah itu yang dipegang teguh sahabat-sahabat. Nah seperti itu sahabat-sahabat ya, sekaitan dengan komitmen apa yang dibangun teman-teman Jokowi dengan Pak Jokowi sendiri, sehingga kita bisa menyimpulkan ada semacam tuduhan mobilisasi orang saudaranya Pak Jokowi, kemudian ada tekanan dari kekuasaan atau ada apa. Saya kira itu di luar dari sepengetahuan Pak Jokowi. Jadi logikanya kalau itu di luar sahabat-sahabat, berarti ada satu pertanyaan. Wajibkah Jokowi datang ke pengadilan untuk membawa ijazah aslinya? Nah kan itu wajibkah? Nah, kan begitu. Jadi kalau hukumnya wajib itu ya tidak dilakukan menjadi dosa. Dilakukan dapat pahala. Tapi kalau dia tidak menjadi wajib, kau bisa sunnah. Kalau dia sunnah ya datang, tidak jadi soal. Tidak datang juga tidak apa-apa, atau mubah, boleh-boleh saja kan. Nah saya kira itu sahabat-sahabat ya, supaya ini tidak liar bahwa ada pengaruh kekuasaan apa segala macam itu, dengan berpegang teguh pada komitmen bersama Jokowi dan teman-temannya. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera, NKRI harga mati.